Pernah kepikiran nggak sih, gimana caranya pendidikan Islam itu berevolusi dari zaman ke zaman? Nah, kali ini, yuk kita bareng-bareng melakukan perjalanan waktu, menelusuri jejak sejarahnya untuk ngerti gimana masa lalu itu membentuk cara kita belajar sampai hari ini. Pertanyaan ini penting banget dan jadi inti dari penjelajahan kita, karena sejarah itu bukan cuma soal cerita-cerita lama loh. Anggap aja sejarah itu kayak peta. Peta yang nunjukin kita datang dari mana, dan yang lebih krusial lagi, peta yang bisa ngasih kita arah, kita mau melangkah kemana selanjutnya. Oke, jadi buat apa sih kita repot-repot lihat ke belakang? Emang ada gunanya? Nah, sekarang kita coba bedah satu-satu. Apa aja manfaat nyata yang bisa kita ambil dari masa lalu untuk kehidupan kita sekarang? Ternyata, melihat ke belakang, itu ada 5 manfaat utamanya buat kita hari ini. Dan ini bukan teori doang. Contohnya nih, dengan kita mempelajari tokoh-tokoh hebat di masa lalu, kita bisa nemuin role model atau teladan yang nyata. Terus, dengan memahami gimana dulu mereka memecahkan masalah, kita bisa dapat inspirasi buat menghadapi tantangan-tantangan pendidikan modern yang ada di depan mata kita sekarang. Dan soal keteladanan ini, dasarnya kuat banget. Al-Quran sendiri udah menekankan hal ini dengan menyebut Nabi Muhammad sebagai suri teladan yang baik. Ini nunjukin kalau dari dulu banget konsep belajar dari contoh terbaik itu udah jadi jantungnya pendidikan dalam Islam. Jadi intinya bukan buat hafalan tanggal atau nama ya. Tujuan kita jauh lebih dalam dari itu. Kita mau coba ngerti polanya, kenapa sesuatu bisa maju, dan kenapa sesuatu bisa mundur. Dengan cara ini, pandangan kita ke masa lalu jadi lebih jernih, dan hasilnya, kita jadi lebih berdaya buat membangun masa depan. Oke, sekarang biar lebih jelas lagi, apa sih sebenarnya yang kita pelajari pas kita ngomongin sejarah pendidikan Islam? Jadi, ini tuh bukan studi yang kaku atau mati loh. Ini lebih kayak nonton film. Sebuah kisah yang dinamis tentang gimana ide-ide, institusi kayak madrasah, dan juga para pemikir hebat itu tumbuh dan berubah dari awal mula Islam sampai di era digital kita sekarang. Dan kita nggak bisa loh melihat pendidikan itu sendirian. Seperti yang bisa kita lihat di sini, pendidikan Islam itu selalu nyambung sama politik di masanya, kondisi sosial masyarakatnya, sampai ke perkembangan budaya dan pemikiran. Semuanya itu satu kesatuan, kayak ekosistem yang saling mempengaruhi. Terus gimana caranya para sejarawan membongkar masa lalu yang segitu luasnya? Nah, mereka nggak asal-asalan. Mereka punya semacam toolkit atau perangkat metode yang spesifik. Yuk kita coba intip isi toolkit seorang sejarawan ini. Ada 3 metode utama yang biasa mereka pakai. Ada 2 pendekatan dasar nih. Yang pertama, deskriptif. Fokusnya simple. Apa sih yang terjadi? Jadi benar-benar mencatat dan menganalisis peristiwanya. Nah, pendekatan kedua itu komparatif. Pertanyaannya beda, gimana hubungannya? Jadi dia membandingkan berbagai sistem di waktu dan tempat yang berbeda buat nemulin benang merah atau polanya. Alat yang terakhir ini buat bedah lebih dalam lagi. Ini kayak, bayangin aja kita bongkar mesin motor buat ngerti tiap komponennya. Itu analisisnya. Terus kita pasang lagi semua komponennya buat ngerti gimana mesin itu bekerja secara utuh. Nah, itu sintesisnya. Jadi, dibongkar, dipelajari, terus dirangkai lagi buat dapat pemahaman yang komplit. Oke, toolkitnya udah siap. Sekarang, ayo kita mulai perjalanan singkat kita melintasi periode-periode utama dalam sejarah Islam. Garis waktu ini adalah peta perjalanan kita. Kita mulai dari periode awal di zaman Nabi, terus masuk ke era Khulafaur Rasyidin, di mana fondasi-fondasi penting diletakkan. Puncaknya itu ada di masa keemasan dinasti Abbasiyah di Baghdad. Itu era kemajuan ilmu pengetahuan yang luar biasa. Sampai akhirnya kita tiba di era modern setelah jatuhnya Baghdad. Setiap era ini punya warna pendidikannya sendiri-sendiri. Tapi tunggu dulu, cerita besar tadi itu kan skala globalnya ya. Kalau kita zoom in ke level lokal, ceritanya bisa beda banget. Contohnya di Indonesia. Perjalanan pendidikan Islam di sini punya fase-fase uniknya sendiri, yang mungkin berjalan paralel, tapi tetap punya ciri khas yang beda dari pusat peradaban di Timur Tengah. Nah, setelah kita jalan-jalan singkat melintasi waktu tadi, pertanyaan paling pentingnya sekarang, apa sih pelajaran yang bisa kita bawa pulang untuk hari ini? Jadi, kesimpulannya apa? Belajar sejarah ini ternyata bukan soal masa lalu, tapi justru soal masa depan. Ini ngasih kita model panutan yang praktis, membantu kita mecahin masalah hari ini, dan yang paling penting, ini jadi alat pemberdayaan buat kita dalam merancang pendidikan yang lebih baik untuk generasi mendatang. Sebagai penutup, saya mau lempar pertanyaan ini ke teman-teman semua. Kalau sejarah itu kita anggap sebagai pemandu, menurut Anda, apa satu pelajaran terpenting dari masa lalu yang paling mendesak untuk kita terapkan dalam pendidikan zaman sekarang? Coba deh direnungkan.
Makasih banyak udah nyimak perjalanan kita kali ini.